Alhamdulillah teman-teman semua, kita dapat bertemu lagi dalam video yang baru ini selang ada cukup lama ya dari video terakhir. Pada video kali ini saya ingin mengajak ngobrol teman-teman semua perihal tentang adab dan akhlak nih. Nah, perihal adab dan akhlak sebenarnya masih relate dengan masalah gentle parenting yang sudah pernah kita bahas atau beri tanggapan sebelumnya ya. Cuman waktu itu kondisinya videonya tidak, gambarnya tidak tampil, jadi hanya suara saya saja. Tapi mudah-mudahan masih inti permasalahannya masih dapat kita peroleh manfaatnya waktu itu ya. Baik, untuk kali ini kita akan membahas adab dan akhlak gitu ya. Adab dan akhlak itu sebenarnya secara simpel gitu. Adab itu perilaku lahiriah yang biasa kita sebut dengan sopan santun gitu ya, norma kesopanan. Kemudian akhlak itu adalah karakter atau kepribadian seseorang. Nah, dalam tradisi keilmuan Islam, akhlak itu biasa didefinisikan dengan al-khuluqu halun li nafsi da'iyatan laha ila af'aliha min ghairi fikrin wala wiyatin. Jadi akhlak itu adalah suatu kondisi keadaan seseorang ya, yang mendorong seseorang untuk melaksanakan sesuatu tanpa berpikir dan juga tanpa perencanaan gitu ya, tanpa dicanangkan, tanpa disiapkan. Jadi keadaan yang mendorong seseorang melakukan sesuatu secara spontanitas, secara spontan, gitu, dalam bentuk spontanitas. Itulah akhlak ya. Itulah karakter seseorang. Ketika karakter seseorang adalah pemaaf, maka dia tidak akan pernah membesar-besarkan sesuatu gitu lah. Karena batas toleransinya itu luas gitu. Cuma kalau karakter seseorang itu pemarah, maka dia menanggapi segala sesuatu itu mudah dengan marah gitu, tanpa berpikir dia dikit marah. Itu akhlak. Nah, wal adabu dan adab itu, dan adab adalah husnul akhdhi bima yuhsanu talaqi bihi. Jadi kebaikan dalam menerima sesuatu atau ketika berinteraksi dengan sesuatu yang lainnya, mungkin itu ya terjemah bebasnya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa adab itu adalah yang berkaitan dengan perilaku lahiriah, terlihat zahiriah. Kemudian untuk akhlak itu adalah keadaan batin gitu ya, keadaan batin. Memang yang fondasi kepribadian seseorang, yang sudah menjadi fondasi kepribadian seseorang. Nah, jadi adab dan akhlak ini itu memang perkara yang harus selalu diperhatikan. Akhlak itu bagaimana kita menciptakan diri sebagai seorang muslim yang baik, bagaimana kita menyiapkan diri sebagai seorang muslim yang baik, maka kita harus mengatur segala perilaku lahiriah kita sesuai dengan tuntunan Islam. Lalu jika kita menyadari gitu, saya mudah marah nih, itu bagaimana ya, lihat tuntunannya dalam Islam bagaimana gitu ya. Ketika dalam perkara marah gitu ya, Nabi Muhammad SAW berkata la taghdab wa lakal jannah ya, jangan marah gitu ya. jangan marah gitu ya, maka bagimu surga gitu ya. Jadi sudah banyak sekali tuntunannya untuk mengobati keadaan akhlak yang kurang baik gitu ya, dan bagaimana berperilaku lahiriah dalam Islam yang baik itu bagaimana. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala juga pernah berfirman seperti ini, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, maka kami telah ilhamkan pada diri manusia itu, setiap insan, setiap manusia itu adalah potensi kebaikan, fujur, potensi ketakwaan. Jadi kita ini sudah punya gitu ya kemampuan untuk melakukan kebaikan dan keburukan gitu ya. Apalagi di era modern sekarang, mudah sekali kita bisa membeli barang online yang halal dan juga yang haram gitu ya, untuk melakukan yang haram gitu ya. Mudah sekali untuk melakukan yang baik-baik juga banyak, kita bisa bersedekah, wakaf online dan sebagainya gitu ya. Jadi sudah mudah di era sekarang ini gitu. Nah, untuk menjaga hal-hal tersebut bagaimana yang tadi berperilaku sesuai tuntunan Islam, kemudian memperbaiki keadaan akhlak kita sesuai tuntunan Islam. Untuk menciptakan apa sih? Yang menciptakan diri gitu ya sebagai seorang muslim yang baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam Quran surah As-Saffat ayat 84 jika tidak salah.
إذ جاء ربه بقلب سليم. Nah, ini menceritakan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam datang kepada Tuhannya, dia datang dengan hati yang bersih. Nah, seperti itulah yang kita ingin ciptakan. Karena hati ini itu berarti kebaikan akhlak dan kebaikan adab. Ya, seorang yang hatinya baik maka baik adabnya, baik akhlaknya gitu ya, perilakunya baik dan menyeluruh kebaikan. Kenapa? Karena Imam Ar-Razi menjelaskan dalam kitab tafsirnya berkaitan tentang ayat ini, As-Saffat ayat 84, khusus menjelaskan tentang secara detail yang kita sedang bahas, yaitu qalbun salim ya. Nah, ini beliau rahimahullah ta'ala itu menjelaskan bahwa al-qalbus salimu huwallazi la yakunu fihi syai'un minal aqaidil batinati wal akhlaqil madmumati wasyahawatil muharramati. Jadi hati yang bersih gitu ya, hati yang bersih yang di dalamnya itu tidak ada keyakinan-keyakinan, akidah-akidah yang batin, yang salah gitu ya, yang sesat. Kemudian kedua, tidak ada akhlak-akhlak yang tercela gitu ya. Kemudian tidak ada syahwat-syahwat gitu yang diharamkan. Nah, ini mencakup banyak hal gitu yang mencakup keimanan, pemikiran seseorang, mencakup akhlak, kepribadian, mencakup syahwat juga. Syahwat itu kan biasanya terlihat dari pemuasan nafsu, nafsu, berbagai nafsu manusia bentuknya ya. Nah, itu dilihat dari perilakunya gitu. Nah, ini yang haram-haram itu terlihat ya, itu tidak boleh gitu. Jadi ini mencakup semua hal dalam kehidupan manusia gitu ya. Nah, dalam hal ini tadi kita membahas nafsu, bukan berarti syahwat, kita membahas syahwat. Tadi syahwat bukan berarti syahwat itu dalam arti semua syahwat itu buruk, tidak. Tapi dorongan itu memang kita perlukan gitu ya, dalam kehidupan. Tapi kita harus bisa mengendalikannya gitu. Makanya di wasyahawatil muharramah, dan syahwat-syahwat yang diharamkan gitu, itu yang tidak boleh gitu. Dengan cara pemenuhan yang salah itu tidak boleh tentunya. Nah, sebegitu pentingnya hati bagi seorang muslim, bahkan seorang manusia gitu ya. Karena ketika hatinya sudah baik maka adab dan akhlaknya ikut baik. Dan ini juga pernah disinggung oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW pernah bersabda, inna fil jasadi mudghatan idza salahat salaha al-jasadu kulluh wa idza fasadat fasada al-jasadu kulluh ala wa hiya al-qalb. Nah, Nabi Muhammad SAW punya hadis sahih, dan Muhammad SAW pernah menjelaskan bahwa sungguhnya di badan kita itu ada segumpal daging. Kalau dia baik maka baik seluruh tubuh. Jika dia buruk maka buruk seluruhnya. Ternyata bahwa itu adalah hati. Nah, ada dua tafsiran sebenarnya, secara fisik atau maknawi gitu ya. Dan secara fisik itu ya karena qalbun atau al-qalbu itu bisa diartikan jantung. Tentunya jantung itu sangat berarti bagi tubuh ya. Kalau dia sehat semuanya sehat, kalau dia buruk maka meninggal dunia gitu ya. Nah, tapi kita mengartikan al-qalbu, hati ini, dengan tafsiran sebagaimana yang ada di keseharian kita, yaitu hati yang mengatur tentang kepekaan kita terhadap baik dan buruk gitu ya, yang mana yang benar dan salah gitu ya. Nah, dalam arti ini, ketika seseorang sudah memiliki hati yang baik maka baik seluruh kehidupan gitu ya. Tapi ketika hatinya buruk maka ucapannya akan buruk, perilakunya akan buruk. Bahkan jika dia mengatur sedemikian rupa perilaku lahiriah dia baik, maka di belakang dia akan muncul keburukannya, entah dia korupsi, entah dia berbohong, fitnah dan lain-lain gitu. Jadi penafsiran seperti itu gitu. Nah, itu yang ingin kita capai. Ketika kita ingin memperbaiki adab dan akhlak, maka kita harus memperbaiki keadaan hati kita. Kita harus membersihkan hati kita. Dengan cara apa? Melakukan semua kebaikan, baik yang sunnah, kalau yang wajib tentunya kita harus lakukan.
Itu ya, kita penuhi dengan yang sunnah. Kenapa? Karena ketika kata Nabi Muhammad SAW, ketika kita berbuat kesalahan, dosa, maka hati itu akan ternoda. Tapi seiring kita berbuat kebaikan, maka akan bersih lagi hati kita. Seperti itu gitu. Jadi manusia itu seperti cermin memang gitu ya, akan menampilkan bagaimana rupa aslinya dia gitu ya. Jadi ketika seorang hatinya baik, maka perilakunya akan baik, omongannya akan baik, niatnya dia juga akan baik, dalam arti akhlaknya dia akan baik gitu ya. Jadi bukan hanya lahiriah saja gitu. Nah, di kehidupan sekarang bagaimana kita berperilaku seperti itu? Sebenarnya ada beberapa cara, tapi memang yang paling mudah mungkin yang penting juga gitu ya, karena kita hidup di era modern ini, ada satu pesan dari Sayyidina Umar yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari fil Adab al-Mufrad, an Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata seperti ini, la yakun hubbuka kalafan wala bu'buka talafan. Janganlah cinta kalian, keinginan kalian, obsesi kalian itu berlebihan, dan janganlah kemarahan kalian itu sampai merusak. Ini penting sekali di era sekarang, di mana penyakit manusia modern adalah obsesi, ingin terkenal, ingin masyhur, diketahui banyak orang bahwa dia misalnya pencapaiannya luar biasa gitu ya, terkenal gitu, misalnya dia cantik, misalnya dia tampan, oh dia pintar, oh dia jago dakwah misalnya, oh dia jago matematika misalnya, oh dia jago bahasa Inggris misalnya, wah ingin terkenal seperti itu gitu ya. Nah, itu penyakit gitu ya. Itu penyakit, itu harus dihindarkan gitu ya. Nah, itu tidak boleh gitu ya. Mudah-mudahan video ini diupload juga terhindar dari penyakit-penyakit ingin terlihat berbagai macam kondisi lah seperti itu gitu. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, itu adalah semua penyakit yang harus kita hindari, dan itu penyakit ya manusia modern kita semua ini gitu ya. Karena memang ya setiap hari kita upload Facebook, Instagram, kenapa? Ingin dilihat gitu ya, ingin diketahui gitu, kalau kita begini, kalau kita begitu gitu ya. Dan hati-hati juga gitu ya, kita mengapresiasi sesuatu, terkadang ternyata dalam hakikatnya sebenarnya kita ingin terlihat sebagai ini itu gitu. Bukan dalam benar-benar rangka tahadduts bin ni'mah gitu ya, bukan ingin menceritakan nikmat yang Allah berikan, tapi ternyata ingin hal lain. Nah, na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang kedua, lanjutan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah, dan jangan sampai kemarahan kita tuh merusak. Nah, ini luar biasa ini. Ya, untuk di era sekarang apalagi ya, manusia itu sangat sensitif. Dikit-dikit ribut di media sosial, di kolom komentar, dikit-dikit ribut di WhatsApp, dikit-dikit ribut balas-balasan konten, itu ya, dikit-dikit ribut pukul-pukulan. Kita tiap hari disertakan berita kriminalitas gitu ya, ini udah melelahkan sekali. Bahkan masalah sedekah aja ribut gitu ya, gitu ya. Untuk era sekarang ini luar biasa gitu. Makanya kita harus benar-benar membersihkan hati kita gitu ya, menyucikan hati kita dengan melaksanakan semua perintah gitu ya. Kita memperbaiki keimanan, keislaman, keihsanan kita, semua kita perbaiki. Karena dengan itu seiring waktu juga insya Allah Allah memperbaiki hati kita, akhlak kita, adab kita. Bukan amaliyah kita yang semata-mata bisa memperbaiki, tidak. Segala sesuatu dari Allah SWT, Allah yang memperbaiki itu. Dan oleh karena itu juga tidak perlu banyak obsesi, banyak keinginan, banyak apapun gitu ya. Serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Punya kemauan boleh, yang baik-baik boleh sekali, tapi tadi tidak berlebihan, jangan sampai berlebihan, karena kalau sudah berlebihan ya jadi obsesi gitu ya, jadi penyakit gitu ya. Bukan lagi perencanaan gitu, bukan lagi sebagai harapan yang baik gitu. Nah, baik, itu saja mungkin ya. Jadi sebagai rangkuman, kita sebagai manusia punya adab, punya akhlak gitu ya. Nah, untuk memperbaiki kedua hal tersebut, kita harus dalam
selalu dalam pembiasaan kebaikan gitu ya, untuk mencapai keadaan hati yang salim gitu ya, hati yang bersih, hati yang selamat, sejahtera, damai gitu ya, turunan sin lam mim itu banyak gitu ya, semuanya baik-baik. Ketika sudah mencapai itu semua, ya insya Allah Allah memperbaiki keadaan hati kita, kita menjadi manusia yang lebih baik daripada sebelumnya gitu. Nah, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jika ada kesalahan maka murni dari saya, dan jika ada kebenaran itu murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mohon doanya ya Allah memberikan kesempatan dan sedikit ilmu pada saya agar terus dapat sharing bersama ya untuk dalam video-video selanjutnya. Baik, demikian untuk video kali ini, semoga dapat manfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.